Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar, ibu-ibu Bank BNI, kepada seluruh para istri, para direksi yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, tanpa menafikan rasa hormat kami dan rasa kebaikan yang semoga Allah terus berikan kepada kita semuanya, sebagai hamba dan makhluknya Allah. Kepada seluruh para istri, karyawan di BNI yang hari ini juga berkumpul, dimanapun berada, ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara dan di selatan. Maka semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan Ramadan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini semakin menjadikan kita bukan hanya menjaga diri kita dari makanan dan minuman untuk lambung dan perut kita di waktu siang, tapi semoga Ramadan semakin mengajarkan kepada kita betapa nikmatnya ketika kita menjalankan pola hidup kita ideal sebagaimana pola hidup kita ketika di Ramadan. Kita bangun sebelum subuh dan kita sudah bersemangat untuk mengusap wajah kita, mengusir kantuk kita, lalu berada di dapur. Lalu kita bersua, berkomunikasi dengan keluarga kita di saat yang sangat Allah ridhoi di sepertiga malam sebelum berkumandangnya adzan subuh. Lalu masing-masing dari kita melanjutkan estafet ketaatannya. Ibu-ibu menggelar sajadah, melaksanakan sholat subuh, bapak-bapak persiapan untuk ke masjid. Lalu sepanjang hari kita berpuasa, saling mengingatkan sudah berapa juz hari ini dibaca, saling mengingatkan sudah sedekahkah yang diberikan pada kesempatan hari ini, dan itu merupakan sebuah kenikmatan besar. Maka kita tentunya berdoa, semoga Ramadan bukan hanya nama bulan, tapi semoga Ramadan itu merupakan sebuah pelajaran. Beginilah kita menjalani kehidupan kita sebagaimana pola ideal yang telah kita lalui di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tidak selesai dengan adanya Syawal, tapi Ramadan yang selesai itu hanyalah bulannya, tapi pola hidup kita terus berlanjut sebagaimana pola hidup kita ketika kita menjalani ketaatan di bulan Ramadan. Orang yang mendapatkan berkahnya Ramadan itu apa? Orang yang hidupnya sebagaimana pola Ramadan, walaupun Ramadan telah berganti dengan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, tapi hidupnya persis sebagaimana Ramadan. Semoga tilawah yang kita nikmati, semoga puasa yang kita rasakan dengan begitu syahdu dan khusyuk, itulah yang kita rasakan pula setelah Ramadan itu selesai. Ya Allah, kalaulah Ramadan ini terganti dengan Syawalmu, maka setidaknya khusyuknya ibadah kami Ramadan tetap kami bawa sebagai oleh-oleh terbaik dari Ramadan yang Engkau berikan kesempatan kepada kami. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya apapun yang sedang kita hadapi tidak boleh membuat kita kehilangan harapan bahwasanya Allah itu maha baik di dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun Allah memberikan kesulitan, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita yang menjadikan kita antipati dengan kesyukuran. Bisa jadi kesulitan yang kita dapatkan karena Allah ingin mendidik kita supaya kita kuat ketika tidak setiap keinginan kita dipenuhi oleh Allah. Kayak kita kepada anak. Anak itu kadang-kadang kita larang dari apa yang dia inginkan. Dia nangis, tapi dia tidak menyadari sebenarnya kita sedang menjaganya dia dari segala keburukan. Anak kita gemar sekali makan permen. Kadang-kadang intensitas mereka makan permen kita atur. Hanya sepekan sekali untuk menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan giginya, dan terutama menjaga supaya tidak sampai mereka sugar rush. Tapi anak-anak kan tidak paham. Mereka maunya permen gitu. Ketika keinginan mereka tidak mereka dapatkan dari ibu dan bapak, biasanya mereka tantrum, mereka nangis. Kita biarkan mereka nangis, bukan karena kita benci, karena kita tahu di balik tangisan itu ada satu kebaikan yang akan dia peroleh. Giginya jadi bagus, tidak ada sugar rush, dan dia mungkin lebih sehat ketika tidak setiap waktu mendapatkan endorfin dari gula. Kita pada kehidupan pun semacam itu sebenarnya.
Kadang-kadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Itu bukan karena Allah benci sama kita. Ibu-ibu kalau berdoa, lalu doanya belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mampu. Bukan berarti Allah tidak mungkin memberikan apa yang kita mau. Kecil bagi Allah memberi apa yang kita mau. Tapi Allah terkadang tidak memberi apa yang kita mau, karena ada sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita di masa mendatang. Mungkin kita lebih struggling, mungkin kita lebih mandiri, mungkin kita lebih kuat. Kalau kita tidak setiap keinginan yang kita inginkan diberikan langsung oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Orang beriman itu simple. Dia tidak pernah kehabisan sebuah narasi untuk bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah. Syukur kita yang terlalu terbatas. Syukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan jangan bersyukur tergantung pada beranda yang kita lihat dari kehidupan orang. Karena itu tidak akan pernah menjadikan kita bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, karena bahagia itu datang seiring kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan sebuah sharing. Dan saya tidak pernah lupa untuk menyebutkan dan memention. Setiap kita mulai kajian kita tentang parenting, saya tidak menyampaikan ini kajian. Tapi ini merupakan sebuah sharing bersama. Karena pada dasarnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing, lalu nanti kita dengan tanya jawab, ini sebenarnya sebuah materi. Yang mana setiap orang sedang berjibaku untuk menghadapi sebuah objek tugas yang sama. Saya sebagai Umar Mita, ketika diberikan kesempatan untuk bicara pada kesempatan duha kali ini pun sama, kita pun sedang berjibaku dengan objek tugas yang sama. Apa yang saya hadapi sama dengan apa yang ibu hadapi, sama dengan bapak hadapi, yaitu adalah bagaimana kita bisa memberikan perhatian besar kita kepada masalah anak-anak yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita. Karena terkadang kita itu banyak mempelajari ilmu pada sesuatu keterampilan, tapi terkadang kita tidak mempelajari ilmu terhadap satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat ya Ibu, kadang-kadang kalau kita membeli handphone yang baru, kita itu langsung belajar menggunakan tools-nya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Terkadang ketika kita membeli gadget yang baru, gawe yang baru, kita langsung mempelajari bagaimana sistemnya. Kita sering sekali siap dengan belajar ketika kita menghadapi satu kondisi baru yang kita dapatkan. Dan kita belajar keterampilannya supaya kita tidak tertinggal dari apa yang kita peroleh. Tapi terkadang ironisnya, kalau handphone yang datang membuat kita belajar, kalau ada peralatan baru kita belajar, tapi justru terkadang ketika anak yang kita minta kepada Allah, ketika air mata membasahi sajadah kita, tapi terkadang kita tidak pernah belajar. Padahal anak itu bukan benda mati, anak itu makhluk yang begitu dinamis setiap waktunya. Dan ini sangat tergantung pada ilmu yang kita miliki, karena ilmu sejatinya membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan, dan semakin banyak kita tercerahkan dan terbebaskan dari banyak blind spot, maka anak-anak kita tidak perlu mengalami banyak benturan dalam hidupnya ketika orang tuanya punya ilmu, memberikan kurikulum, memberikan visi, memberikan goals pada kehidupan pendidikan anak-anaknya. Kadang-kadang anak kita mengalami banyak benturan pada kehidupan karena berangkat dari orang tua yang tidak pernah mau membebaskan kebodohan pada dirinya ketika mendapatkan titipan anak. Akhirnya orang tua yang merasa selalu cukup dengan ilmu, tidak mau belajar, lalu menganggap bahwasanya anak itu hanya terwakilkan dengan finansial yang kita cukupkan untuk anak kita, maka menjadikan akhirnya anak tidak tahu bagaimana kurikulum menjalani kehidupan. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang hadir pada hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana menyikapi sebuah isu yang sedang sensitif dan sedang viral. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan setiap problematika yang dia dapatkan.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Berangkat dari orang tua yang cuek dan tidak peduli. Dia dingin untuk mempelajari ilmu tentang bagaimana dia menyikapi anugerah yang Allah berikan kepadanya. Yang menjadi korban itu bukan hanya orang tua, anak itu akan menjadi korban. Akhirnya anak mengalami benturan. Kenapa? Karena orang tuanya dalam kondisi mengalami banyak blind spot, gelap blind spot itu. Dan akhirnya anak menjadi korban. Anak mengalami benturan, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Dan yang paling kita khawatirkan, anak itu akan melenceng dari jalan kehidupan yang Allah ridhoi. Dan paling kita khawatirkan, anak itu akan memilih mati bunuh diri ketika menghadapi masalah, ataupun bisa jadi murtad ketika dia salah paham tentang agamanya. Dan itu merupakan sebuah hukuman berat yang harus dihadapi oleh manusia kalau itu sampai terjadi. Tentunya kita sharing masalah parenting ini, kita ingin bahwasanya kita tidak ingin anak kita mengalami banyak benturan. Dan ketika kita tidak ingin anak kita mengalami banyak benturan, maka inilah yang menjadikan kita betul-betul berhajat kepada ilmu. Lebih besar daripada hajat kita membelikan mereka pakaian. Lebih besar daripada hajat mereka, lebih besar daripada hajat membelikan mereka mainan-mainan baru. Karena dengan ilmu akan menjadi sebuah pelita. Ketika menjadi pelita anak kita terang jalannya. Sehingga dia tahu mana jurang, mana tebing, mana jalan setapak, mana tempat untuk merambat, mana tempat untuk bersandar, mana tempat istirahat. Ketika semua dalam kondisi yang terang. Bukankah kita semuanya senang kalau kita berjalan di waktu malam yang gelap, lalu kita menjumpai sebuah lampu yang begitu terang, dan kita akhirnya terbebas dari kegelapan yang bisa menjadikan kita terbentur-bentur dengan banyak barang yang tidak kita bisa lihat. Itulah nikmatnya ilmu yang kita harus selalu sadari. Menjadi orang tua itu ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi. Dan komitmen pertama ketika kita menjadi orang tua, sebesar apa kamu memiliki ilmu untuk mendidik anak kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, karena pada dasarnya musibah itu dimulai dari sebuah sikap ketika kita tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir untuk mencari ilmu. Ibu pasti pernah merenung ya, kalau ibu-ibu pernah ngikutin tadabbur surat Al-Mulk pada syahdunya Ramadan yang kami selenggarakan tiap malam. Itu saya sangat tersentak ketika saya membaca salah satu ayat di dalam surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para penduduk neraka, para narapidana neraka itu, ketika mereka dijebloskan ke dalam penjara neraka, ketika mereka dijebloskan ke penjara neraka, mereka itu membuat sebuah honest review. Mereka membuat sebuah review yang paling jujur. Mereka berkata, penyebab apa sih yang menjadikan mereka masuk dan terdakwa menjadi narapidana neraka? Maka mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu. Cobalah dulu kami ketika di dunia mau mendengar, mau berpikir, tentunya kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Karena memang awal kebaikan itu dimulai ketika kita mendengar nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat Allah dan ilmu yang datang dari Allah itu tidak memiliki tendensi, tidak memiliki motif apapun, kecuali melahirkan kebaikan untuk kehidupan makhluk. Makanya kalau penduduk neraka itu berkata, cobalah kami berpikir, cobalah kami mendengar, cobalah kami berpikir, tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Artinya, ayat ini bisa dipakai dari berbagai macam perspektif. Kita itu tidak akan mengalami neraka dunia dengan pertengkaran, jauhnya kita dengan anak kita, ketika anak bermusuhan dengan kita, anak tega membanting pintu di depan kita, anak tega lari dari kita dan tidak peduli dengan rasa sakit yang kita hadapi ketika kita terbujur lemah di atas tempat tidur. Bisa jadi neraka yang ada pada kehidupan di dunia ketika kita mendapatkan kisah-kisah pilu yang semacam itu, sampai anak kita kena narkotika, kena narkoba, sampai menyebabkan, mereka menikah dengan hubungan haram yang sudah mereka lakukan sebelumnya, bisa jadi dimulai dari kita.
ketika kita menjadi orang tua tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir ketika kita mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan orang tua itu mau mendengar. Kebaikan orang tua itu mau berpikir sesuai dengan setiap irisan kurikulum yang Allah buat kepada kita. Karena masalah anak itu Allah jelaskan detail dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Ketika Allah menjelaskan kepada kita bagaimana detailnya setiap kurikulum yang Allah terangkan kepada setiap orang tua, menjadi pelita bagi mereka supaya mereka tidak kegelapan meraba apa yang harus dilakukan ketika mereka mendidik, ketika mereka merawat, mendidik anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kalau ibu membaca di dalam surat An-Nur, kita menjumpai bahkan persoalan kapan anak itu masuk ke kamar kita, itu pun dibahas di dalam Al-Quran. Kalaulah persoalan kapan waktu anak itu masuk ke dalam kamar utama kita ketika kita bersama suami kita, itu dibahas. Anak kita tidak boleh masuk ke kamar utama kita ketika sebelum subuh. Ketika sebagian dari orang tua, bapak dan ibu melonggarkan sebagian auratnya. Anak tidak boleh masuk ke kamar orang tua ketika waktu siang hari terik, ketika sebagian orang tua melepaskan sebagian pakaiannya dan memperlihatkan sebagian dari auratnya. Dan anak tidak boleh masuk habis isya, karena habis isya itu waktu romantisme antara suami istri, bapak dan ibunya. Dan tidaklah mereka boleh masuk pada 3 waktu itu kecuali harus mengetuk pintu dan meminta izin. Dan mereka harus siap dengan jawaban tidak boleh masuk ke kamar. Maka kalaulah urusan anak masuk ke kamar saja dibahas oleh Allah, diterangkan di dalam Al-Quran, maka itu sudah cukup untuk memberikan kepada kita sebuah insight. Kurikulumnya itu sudah dibuat oleh Allah. Dan kita disuruh mendengar, disuruh berpikir. Supaya setiap kurikulum itu ketika kita dengar, ketika kita berpikir, kita tidak perlu merasakan neraka di dunia. Disebabkan ketika kita memiliki kebutuhan, disebabkan kita antipati untuk mendengar dan mau berpikir. Itu yang penting untuk kita harus sadari dari awal dulu. Ya, makanya saya boleh menyampaikan sebuah perenungan. Imam Qurtubi itu pernah berkata begini. Yang dikatakan oleh Imam Qurtubi adalah laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kamu tidak pernah dapatkan perkara yang paling menyenangkan. Kalau boleh kita ilustrasikan dengan bahasa hiperbola, kamu tidak akan pernah mendapati sesuatu yang menjadi surga kecil dalam kehidupan seorang laki-laki dan orang tua, laki-laki dan perempuan ketika sudah mulai menuju usia lanjut, kecuali illa ayajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kecuali kamu menjumpai anak-anakmu, keturunanmu taat kepada Allah. Maka itulah yang menyenangkan hati setiap orang tua ketika mereka berangsur-angsur menuju ke usia lanjutnya. Dan itulah yang disebut dengan surga kecil. Kalau kita membahasakan apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi bahwasanya surga kecil itu ketika salah satunya datang dari pintu, ketika kita melihat anak itu berbakti kepada kita, empati kepada kita, memprioritaskan kita, dan selalu mereka beribadah kepada Allah, itu merupakan surga kecil sebelum surga besar dalam kehidupan di akhirat kelak. Maka pemahaman terbaliknya adalah kalau ada orang tua yang ketika di usia senjanya jauh hatinya dengan anak, tidak ada frekuensi kesamaan, tidak ada intonasi yang lembut di antara keduanya, dan selalu terjadi pertentangan dan perkelahian dan pertikaian besar antara orang tua dengan anak, maka itu pun bisa disebut sebagai neraka kecil. Dan itu biasanya dimulai dari apa? Orang tua yang tidak mau mendengar dan orang tua yang tidak mau berpikir tentang setiap nasihat dan kurikulum yang sudah Allah jabarkan sedemikian detailnya di dalam Quran dan hadis. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini yang menjadikan kita memahami. Maka setelah kita memahami betapa pentingnya ilmu untuk terus kita pelajari, dan kita tidak boleh berhenti, never stop learning dalam kehidupan kita untuk menjadi orang tua. Kenapa?
proses menjadi orang tua itu proses belajarnya tidak boleh berhenti. Karena kehidupan anak kita dinamis. Yang setiap dia umur 2 tahun, nanti berbeda umur 4 tahun. Ketika 4 tahun berbeda ketika 7 tahun. Ketika 7 tahun berbeda ketika umur 10 tahun. Umur 10 tahun berbeda dengan umur 15 tahun. Kehidupan anak kita kan dinamis. Dan ilmu itu pun harus dinamis. Mengikuti setiap perkembangan yang kita dapatkan dari anak-anak kita. Dan itu sudah kelar, itu sudah sempurna. Bagaimana setiap petunjuknya disampaikan oleh Allah di dalam kehidupan. Supaya kita mengerti dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Dan kita tidak lagi meraba-raba apa yang harus dikerjakan ketika menyikapi dan menghadapi anak-anak kita. Kita kemarin sudah mempelajari bahwasanya anak itu merupakan perkara yang besar. Ya, anak itu tidak minta dilahirkan, kita yang minta supaya anak itu dilahirkan. Memiliki anak itu merupakan urusan yang berat dan meletihkan. Tapi ingat, sebagian dari dosa-dosa orang tua itu ada dosa yang Allah spesifikasikan. Dosa itu tidak terhapus kecuali dengan kesabaran kita plus keletihan kita ketika kita mendidik anak kita. Dan tentunya ada yang ketiga, bagaimana kita ketika menjadi orang tua jangan hanya sekedar abun dan umun, tapi bagaimana kita menjadi orang tua kita harus memiliki sebuah sifat walidun dan walidatun. Kalau abun dan umun adalah papa dan mama, bapak dan ibu, ayah dan bunda. Yang secara genetik atau secara nasab dia anak kita, kita bapaknya. Makanya disebut dengan Abu Basam, Abu Basim, karena secara keturunan itu anak kita. Ummu Basam, Ummu Basim, karena secara keturunan dia anak kita. Tapi kalau walidun dan walidatun itu orang tua, di mana bukan hanya mereka yang memiliki nasabnya, tapi orang tua yang betul-betul mereka mendidik, mereka mengarahkan, mereka menjelaskan kepada sang anak apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, apa yang Rasulullah cintai, apa yang Rasulullah benci. Itu namanya walidun. Tidak setiap bapak dia menjadi walidun, tidak setiap ibu dia menjadi walidatun, tidak setiap abi dia walidun, tidak setiap ummi dia walidatun. Kapan dia menjadi walidun dan walidatun? Kalau dia sudah mendidik, mengarahkan, menjelaskan, membimbing dan membersamai anak ketika menuju kepada kehidupan yang Allah ridhoi, baru disebut dengan walidun. Kalau seorang bapak dan ibu sudah memiliki sifat walidun, ketika dia membersamai, mengajarkan, mengarahkan, membersamai, menemani, kalau dia sudah menjadi walidun, itulah orang tua yang akan mendapatkan doa dari anak ketika anak mengucapkan untaian kalimatnya kepada Allah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah orang tuaku. Apakah setiap orang tua akan diampuni? Tidak setiap orang tua. Siapa orang tua yang akan betul-betul beruntung mendapatkan doa dari anak ketika anak berdoa Rabbana firli wali walidayya? Orang tua yang betul-betul mengajarkan keimanan, menanamkan tauhid, menanamkan akidah, mengajarkan sunnah, sampai akhirnya sang anak ketakutan kalau bicara tentang dosa, gemetar kalau bicara tentang kemaksiatan, senang kalau bicara tentang ketaatan, bergembira ketika bicara surga. Sampai anak dalam kondisi semacam ini, maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan anak itu bisa memberikan doa kepada orang tua. Ustadz, kok dibedain gitu antara orang tua yang mendidik dengan orang tua yang mungkin tidak mendidik dengan serius, dengan agama dan kehidupan akhirat? Iya, Allah bedakan, karena itu sifat keadilan Allah, Ibu. Kalau Allah samakan antara orang tua yang serius mendidik anaknya, dia rela melakukan apa saja, lalu membimbing anak, menanamkan, membersamai, menemani anak-anak dengan apapun kurikulum yang telah dia pelajari dari Allah. Kalau orang tua semacam ini disamakan dengan orang tua yang tidak pernah peduli tentang akidah, tidak peduli tentang tauhid, tidak peduli tentang sunnah, pokoknya anaknya dibiarkan hidup, maunya apa ya sudahlah saya support, walaupun pilihan anak berantakan, kalau disamakan sifat keadilan Allah itu hilang.
Orang tua yang kedua yang tadi hanya punya anak, lalu dia hanya dalam urusan dunia saja, dia mensupport saja, tapi tidak pernah mengajarkan tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan sunnah. Dia tetap dapat pahala ibu, tapi pahalanya adalah pahala merawat anak. Merawat anak dia dapat pahala, memberikan kepadanya anak nafkah, memberikan waktu sama anak, hanya dapat pahala merawat. Tapi kalau ada orang tua, dia sudah menjadi walidun dan walidatun ketika betul-betul mendidik, menanamkan, membersamai, mengajarkan, menjelaskan. Lalu dia betul-betul menemani anak dengan serius karena dia tahu bahwasanya anak itu takdir yang serius. Anak itu takdir yang serius. Lalu dia serius membersamai anak itu. Maka tentunya tidak sama di antara kedua orang tua ini ketika anak nanti berdoa Rabbana firli. Kenapa? Disitulah keadilan Allah. Maaf ya Bu, orang tua, seorang bapak yang dari kecil ngajak anaknya ke masjid, menanamkan susah payah dia membangunkan anaknya ketika subuh, lalu memakaikan gamis, lalu memberikan minyak wangi, lalu mengajak anaknya sholat subuh, menghadap kepada Allah, supaya anaknya disaksikan malaikat siang dan malam. Ketika malaikat siang dan malam itu kan kumpul di waktu sholat subuh di masjid untuk melihat siapa hamba-hamba Allah yang berada di masjid pada waktu sholat subuh. Tentunya orang tua yang susah payah semacam ini tidak bisa disamakan dengan orang tua yang tidak peduli anaknya bangun, yang cuek ketika anaknya belum bangun, atau terkadang dia salah mendefinisikan kasih sayang. Udahlah biarin aja tidur. Padahal ketika anak tidak kita bangunkan subuh, berarti sebanyak sholat subuh yang dia tinggalkan, sebanyak itu pula dia sudah menjauh dari rahmatnya Allah. Dan itu kan menjadi musibah. Dan Allah tidak samakan itu. Makanya itulah yang menjadikan pada poin yang ketiga kita belajar. Kita harus jujur bertanya. Kita ini abi atau walidun? Kita ini papa atau walidun? Kita itu ayah atau walidun? Itu tergantung sama kita. Dan jawabannya tidak bisa direkayasa. Jawabannya ada pada surat Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu sendiri yang paling tahu tentang apa yang terjadi pada hidupnya. Walaupun terkadang manusia suka ngeyel, memberikan justifikasi atas apa yang terjadi. Itu kata Allah. Masing-masing dari kita harus berupaya. Saya harus jadi walidun, bukan hanya jadi bapak. Saya harus menjadi walidun, bukan hanya sekadar papa. Makanya maaf sekali, tolong ingatkan suaminya ibu. Hal paling simpel, ngajak anak ke masjid. Simpel itu. Kenapa sih harus ke masjid sama anak saya? Supaya bapak jadi walidun. Nanti kalau anaknya berdoa Rabbana firli wali walidayya, bapak dapat doa itu. Karena yang mengajarkan dia ke masjid bapak. Dan ketika kita ngajak anak ke masjid itu secara filosofi itu sebenarnya simpel Bu. Karena kita tahu kita lemah, kita datang ke rumahnya Allah. Karena kita tahu kita lemah, kita merayu Allah dengan datang ke rumahnya. Karena kita tahu kita terbatas, kita datang kepada pemilik segala hal yang tak terbatas, Allah rumahnya. Nah, kalau kita tidak pernah ngajak anak kita ke rumahnya Allah, kalau kita tidak pernah ngajak anak kita ke rumahnya Allah, lalu dari mana kita bisa memperkenalkan anak kita kepada Allah? Supaya anak kita dijaga sama Allah. Kalau anak kita aja tidak pernah kita didik untuk kita bawa ke rumahnya Allah. Nah ini teguran untuk saya, teguran untuk kita semuanya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Dibedakan antara walidun dan abun. Walidun dan bapak. Masing-masing dari kita meraba diri kita dan tidak perlu bagi kita melihat orang lain. Tidak perlu bagi kita memvonis orang lain. Tapi yang kita lihat adalah diri kita masing-masing menjawab pertanyaan. Saya ini bapak atau walidun? Mungkin apa yang kita hadapi, problematika yang kita jumpai dari anak-anak kita kepada kita, mungkin selama ini kita hanya jadi bapak, tapi tidak menjadi walidun. Profilnya walidun itu kayak siapa Ustadz? Nabi Yakub ketika bersama dengan Yusuf, itu profil walidun itu.
Makanya akhirnya terjadi kontak emosi, terjadi sebuah komunikasi. Sampai kita menjumpai Nabi Yusuf ketika beliau dalam kondisi mendapatkan mimpi. Yang diceritakan itu adalah kepada bapaknya. Bahkan sebagian riwayat menerangkan ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang istri Perdana Menteri, sebagian memberikan nama Zulaikha gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran diberikan nama istri seorang Perdana Menteri. Maka pada saat itu Allah menyampaikan sebuah petikan dari fragmen nyata itu. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena dia melihat tanda Allah, pastilah Nabi Yusuf itu terjerumus kepada zina itu. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf apa? Tanda Robnya itu apa? Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf itu melihat adab neraka bagi mereka yang berzina. Sebagian ahli tafsir tidak, mengatakan bahwasanya yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu adalah bapaknya Yakub yang berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu itu nabi. Apa pantas nabi itu berzina? Dilihat bapaknya. Kenapa yang dilihat bapaknya? Karena bapaknya telah menjadi walidun. Akhirnya masuk ke mindsetnya Nabi Yusuf sampai ketika dia sudah terpisahkan dari bapaknya puluhan tahun, maka dia tetap mendapatkan bapaknya hadir memberikan jalan pada perjalanan hidupnya ketika dia digoda oleh istri seorang raja. Nah, inilah bagaimana kita harus introspeksi itu. Mungkin masalah yang kita jumpai ya karena anak kita itu memang kita selama ini bermasalah dengan anak-anak kita ya karena anak-anak kita itu melihat kita hanya sekedar bapak, tapi bukan walidun yang betul-betul membersamai mereka dalam setiap fase kehidupan. Nah, untuk bila ini tadi, itulah yang menjadi perenungan untuk kita. Maka apa yang kita harus lakukan? Setelah melewati proses itu, maka kemarin kita membahas yang pertama yaitu adalah tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuk dengan kita melakukan ketaatan. Wa in tuti'u tahtadu, yaitu adalah bagaimana di dalam surat An-Nur 54 kita selalu harus belajar dari surat An-Nur 54. Kalau kamu taat, Allah yang akan memberikan kepadamu petunjuk. Artinya, sebagai orang tua itu tidak hanya sekedar terus menjadikan anak kita kambing hitam, tapi orang tua itu harus introspeksi. Sebesar apa ketaatan kamu? Karena ketaatan kamu itu akan mempengaruhi petunjuk yang kamu peroleh ketika kamu memeluk anakmu. Ya. Kenapa banyak orang tua memeluk anak, tapi terkadang perasaan sang anak itu bisa beragam. Ada yang senang banget dipeluk bapak dan ibunya. Ada yang datar banget dipeluk orang tuanya. Ada yang terkadang resisten dan antipati gitu dipeluk sama bapak dan ibunya. Jujur deh, mari kita jujur. Sifat pelukan itu melahirkan 3 kondisi anak. Ada yang senang bergembira ketika dipeluk. Ada yang datar, ada yang antipati. Kenapa? Padahal antara subjek dengan objek sama. Subjeknya yang melakukan pelukan itu adalah orang tua. Objeknya adalah anak. Tapi kenapa anak itu bisa menerjemahkan berbeda-beda dari setiap orang tua yang memeluk mereka? Terkadang pelukan itu sangat dipengaruhi oleh ketaatan orang tua yang memeluk. Itu sangat terkadang mempengaruhi, walaupun tidak bisa kita generalisir. Tapi memang ketaatan, ketulusan ketika kita melakukan ibadah kita kepada Allah, lalu kita memang menghargai anak kita, memahami tentang anak kita, lalu kita memeluk mereka setelah semua komponen kita cukupkan. Bukan hanya kita melakukan ketaatan kepada Allah, tapi juga kita memahami anak kita, lalu memberikan ruang yang luas untuk anak kita di dalam menjalani kehidupan. Selama itu dalam koridor yang diridhoi oleh Allah, maka sesungguhnya pelukan mereka itu tidak akan sama dengan pelukan orang tua yang melakukan kemaksiatan dan dosa, lalu dia tidak bertobat dari dosanya dan tidak bertobat dari kemaksiatannya untuk menyesali, ya tidak akan sama setiap pelukan itu.
Makanya Allah sampaikan, kalau kamu taat, Allah akan berikan petunjuk. Ketaatan itu mempengaruhi apapun yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, itu bukan untuk Allah. Jangan kita salah memiliki persepsi bahwasanya ketaatan yang kita lakukan itu untuk Allah. Tidak, ketaatan yang kita lakukan itu feedbacknya kembali kepada diri kita. Menjadikan omongan kita lebih kuat, menancap pada hati kita, menjadikan setiap cara pandang kita mungkin lebih dimudahkan oleh Allah difahami sama anak. Keinginan kita, goals kita, itu mungkin lebih mudah untuk dimengerti anak kita. Karena apa? Ketaatan itu membekas dengan berbagai macam pengaruh kebaikan pada diri kita. Itu ketaatan. Maksud ketaatan membekas, Ustaz? Loh, kenapa enggak? Banjir yang masuk ke ruangan rumah kita, kalau sampai setengah meter, itu bekas dari banjirnya itu kita lihat masih ada di dinding kalau kita belum mengecat ulang. Tabrakan itu meninggalkan bekas. Makan yang sehat meninggalkan bekas di lambung kita itu terasa ringan gitu, karena dia tidak capek untuk menggiling bekerja. Kalau makanan, kalau banjir, kalau tabrakan meninggalkan bekas, ketaatan itu tidak mungkin tidak meninggalkan bekas pada kehidupan. Makanya itulah yang menjadi salah satu kunci rahasia yang dimiliki oleh para ulama terdahulu dalam proses mereka. Sebelum mereka menyentuh hati anak mereka, sebelum mereka menyentuh hati anak mereka itu adalah mereka menyentuh Allah dengan ibadah yang mereka lakukan. Mereka menaiki puncak-puncak ketaatan mereka kepada Allah supaya Allah memberikan kemampuan mereka untuk bisa terbang menuju kepada pusaran hati dan jiwa seorang anak. Dan itu tergambar dari apa yang dijawab oleh Sa'id bin Musayyib. Ibu tentunya paham. Sa'id bin Musayyib ini seseorang ulama besar. Beliau menantunya Abu Hurairah. Seseorang yang selama 40 tahun kalau sholat berjamaah di masjid, selama 40 tahun tidak pernah melihat punggung orang lain. Artinya sholatnya selalu berada di shaf terdepan. Sa'id bin Musayyib. Maka ketika beliau memiliki anak, ada terjadi perubahan signifikan. Sholat sunnahnya itu menjadi berubah lebih banyak. Dan itu terus dilakukan. Dari anaknya waktu baru lahir, bertumbuh kembang, terus gitu. Maka ketika anaknya sudah mulai besar, ketika melihat sang bapak memperbanyak sholatnya, sang anak sebagai anak kecil yang bercoloteh, fitrah secara alami dia berkata, lima aksara tapi sholat. Kenapa engkau memperbanyak sholatmu, wahai Sa'id bin Musayyib? Maka pada saat itu Sa'id bin Musayyib lalu menjawab anaknya, diam aja nak, sesungguhnya aku menebalkan rakaat, memperbanyak rakaat sholatku karena untuk dirimu. Itu jawaban dari Sa'id bin Musayyib. Kalau kita filosofikan apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib itu apa? Kalau kita filosofikan perkataan dari Sa'id bin Musayyib itu menerangkan kepada kita bahwasanya Sa'id bin Musayyib itu menaiki tangga ketaatan supaya dia bisa mampu terbang menuju kepada pusaran hati anaknya ketika pemilik hati anaknya yaitu adalah Allah mendapatkan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, tirakatmu diterima sama Allah, maka Allah yang akan membukakan hati anakmu. Karena itu kecil bagi Allah kalau Allah sudah berkehendak. Ya, kita ini kalau sedang menghadapi situasi yang tidak kita kuasai, yang kita lakukan itu yang mendekat kepada pemilik kekuasaan, pemilik segala kepentingan. Contoh, ibu mendapati ada masalah suaminya. Salah satu di antara yang disarankan kepada kita, coba temui ini. Beliau memiliki wewenang ini mungkin bisa membantu supaya fitnah yang menimpa kepada dirimu bisa terurai. Akhirnya kita pergi kepada orang tersebut yang memiliki wewenang tinggi. Akhirnya masalah fitnah yang menimpa kepada kita bisa terurai karena
kebaikan orang yang memberi, karena kebaikan orang yang memiliki wewenang untuk membantu kita. Kan begitu. Kalau kita menghadapi anjing dan kita tahu anjing ini bukan anjing biasa tapi termasuk anjing galak, yang kita lakukan itu apa? Ngomong aja sama pemilik anjing. Pak, tolong dong anjingnya dimasukkan ke rumahnya, anjingnya di depan rumah Bapak. Oh iya Pak, siap, anjingnya saya masukin ke rumah Pak. Maaf ya, saya nggak tahu kalau anjing saya keluar. Iya Pak. Lebih simpel kita. Jadi ketika kita menghadapi kerasnya makhluk, ketika kita menghadapi makhluk, lalu kita terkadang merasakan berat ketika menghadapi makhluk, jangan hanya fokus sama makhluknya, tapi melesatlah kepada pemilik makhluknya. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nur 54. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Makanya orang tua dulu sering berkata, apa perkataannya? Yaitu adalah, Allah berfirmannya apa? Yaitu berfirmannya adalah, orang tua dulu sering berkata begini, itu namanya tirakat. Jadi orang tua itu harus memiliki sebuah proses tirakat. Ya, jadi ketaatan kita, jangan kita anggap itu tidak membekas. Membekas. Bisa jadi ketika kita memeluk anak kita, lalu anak kita menampik, resisten, antipati dengan pelukan kita. Mungkin masih banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan. Lalu cara terbaiknya itu apa? Yaitu meningkatkan ketaatan kita. Naiki itu tangga-tangga ketaatan kepada Allah. Supaya kamu diberikan akses oleh Allah. Membuka hati orang yang kamu cintai ketika Allah sudah menerima seluruh usahamu dengan kesungguhan di dalam kehidupan. Berbuat taat itu selalu feedbacknya kembali kepada diri kita. Itu yang kita harus mengerti. Yang kedua, yang kita harus pahami, apa yang harus kita lakukan setelah melahirkan ketaatan di dalam kehidupan kita, di dalam proses kita membersamai anak kita. Mari kita perhatikan surat Al-Furqan 74. Ya, ibu-ibu tolong perhatikan surat Al-Furqan 74. 74. Iya, itu salah. Tampilkan aja. Allah menyampaikan kepada kita pada ayat ini adalah, mari kita merenungkan. Ibu-ibu bisa melihat surat Al-Furqan, ini salah ya. Tim saya menuliskan Al-Furqan 47, yang benar 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita perhatikan ibu-ibu. Allah mensifati sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik sekali, yang Allah sifati mereka dengan sifat ibadur rahman. Kalau berdoa itu mereka menggunakan redaksi Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau ibu memperhatikan ayat ini, ibu akan mendapati ada yang kita jadikan spotlight pada ayat ini. Di sini Allah menyebutkan kata azwajina dulu daripada kata dzurriyyatina. Melihat ya, spotlightnya saya nggak bisa mencoret-coret karena qadarullah nggak tersambung dengan Bluetooth. Di situ ada kata min azwajina dan kata dzurriyyatina. Kita sebagian besar ibu pasti bisa menjawab. Azwajina itu keturunan, Ustaz. Dzurriyyatina, azwajina itu pasangan. Dzurriyyatina itu keturunan. Betul. Sekarang mari kita coba bedah ibu. Ibu dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Allah itu kalau meletakkan setiap kalimat dan setiap kata, mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, itu bukan kebetulan. Tapi Allah ketika meletakkan setiap poin, setiap kata, mana yang lebih dulu, mana yang lebih terakhir, itu selalu memiliki ilmu yang sangat besar bagi mereka yang tidak pernah lelah untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau ibu membaca di sini, maka sesungguhnya ada satu ilmu besar. Kenapa Allah itu menyebutkan kata
azwajina disebutkan lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Karena gini, karena kamu tidak akan pernah mendapatkan keturunan kamu itu menyejukkan pandangan kamu sampai kamu ketika menjadi suami istri, ketika menjadi orang tua anak-anakmu, kamu itu saling memberikan ketenangan dan menjadi penyejuk pandangan. Kamu sebagai istri menyejukkan pandangan suamimu dan suamimu memberikan kesejukan pandangan kepada dirimu. Ketika orang tua sudah betul-betul saling memberikan ketenangan, mereka saling berusaha untuk menyenangkan. Sang istri terus mencari ridho seorang suami. Sang suami terus bertanggung jawab kepada istrinya. Ketika seorang bapak dan ibu memberikan keharmonisan dalam kehidupan mereka, ketika mereka saling memberikan qurrata ayun, barulah nanti ketika orang tua sudah memberikan qurrata ayun, baru keturunan kamu bisa memberikan kepadamu qurrata ayun. Sebesar qurrata ayun yang mereka lihat dari kehidupan kalian berdua ketika membersamai mereka dalam tumbuh kembangnya menjadi seorang yang dewasa. Ini termasuk salah satu parenting. Jadi parenting itu tidak selalu objeknya anak. Tapi parenting dalam sunnah Nabi itu juga kembali kepada diri kita. Sehingga akhirnya kita menjumpai salah satu di antara kewajiban kita, komitmen kita di dalam kita membersamai anak kita itu apa? Bukan hanya kita memberikan yang terbaik untuk anak dengan ketaatan yang kita lakukan. Tidak hanya itu. Tapi termasuk salah satu komitmen besar ketika kita menjadi orang tua itu apa? Jadilah orang tua yang damai. Jadilah orang tua yang saling mencintai karena Allah. Jadilah orang tua yang sakinah, memberikan ketenangan. Jadilah orang tua yang saling mencintai pada kehidupan dunia untuk berlanjut pada kehidupan di akhirat. Dan jadi orang tua yang penuh memiliki rahmat kepada kalian berdua. Kalau orang anak melihat orang tuanya dalam kondisi qurrata ayun, maka psikologi, kejiwaan, mental anak kita akan mudah dibentuk. Karena apa? Kelembutan selalu menyebabkan. Kelembutan itu selalu mengakibatkan kelembutan berikutnya. Anak akhirnya mudah untuk menerima apa yang disampaikan sang bapak, apa yang dikatakan ibunya. Kenapa? Dia mendengar dari seorang ibu di mana ibu ini sering dibanggakan oleh sang bapak. Dia akan membuka telinganya untuk mendengarkan sang bapak. Kenapa? Sang bapak adalah sosok laki-laki yang sering diceritakan ibu ketika sang bapak sedang melakukan tugas. Maka ketika seorang anak mendapatkan bagaimana orang tuanya mungkin terbatas materi, tapi hangat dalam kehidupan rumah tangga, mampu mengelola emosi mereka, dan sedikit sekali mereka bertengkar di depan anak-anak mereka untuk membekas luka. Ketika itu dilakukan, maka secara tidak langsung Allah menyampaikan, disebutkan kata azwajina sebelum kata dzurriyyatina, supaya kamu jangan ngarepin anak kamu menjadi penyejuk pandangan. Nah, kalau kalian berdua aja tidak pernah menjadi penyejuk pandangan. Ya. Karena ini akibatnya besar pada kehidupan. Makanya jujur deh ibu-ibu, saya juga. Apa hal paling pahit yang kita pernah jumpai dari orang tua kita? Ketika orang tua kita pernah khilaf bertengkar di depan kita. Itu mungkin memorinya tidak akan pernah bisa kita lupakan itu sepanjang hidup. Dan berapa banyak anak yang terlalu sering mendengar orang tuanya bertengkar. Maka akhirnya pertengkaran itu terus terngiang-ngiang di telinga dia. Sampai akhirnya kadang-kadang tidak sadar anak depresi dan menutup telinga. Kenapa? Terlalu sering mendengar pertengkaran dari bapak dan ibunya. Tanpa bapak dan ibunya itu berpikir ketika sedang emosi. Lalu mereka bertengkar di depan anak dan tidak pernah merasa bersalah. Pertengkaran itu membekas luka di dalam kehidupan kalbu jiwa anak kita. Jujur deh, saya ambil sebuah. Ibu, saya ambil sebuahnya. Saya lahir dari satu keluarga yang alhamdulillah banget, Bu. Bukan bermaksud saya membanggakan dan tidak ada sama sekali bermaksud menyucikan. Saya keluarganya, saya orang tua yang sangat-sangat saya syukuri.
Tapi bagaimanapun mereka tetap manusia biasa. Mereka pernah bertengkar, kepelicut kalau dalam bahasa Jawa. Pernah kepleset gitu bertengkar ketika saya seusia Ja'far. Anak saya kelas 2 atau kelas 3 SD. Pernah itu kelas 2 atau 3 SD pada saat itu bapak saya pulang dari urusan bisnis dagangannya. Nah bapak saya itu nantangin minyak untuk pabrik-pabrik. Terus ibu lagi di rumah, lagi keletihan kelihatannya, mencuci gitu. Terus ketemu bertengkar. Pas saya lagi pulang dari sekolah. Itu saya lihat ketika usia 8 tahun atau 9 tahun. Kalau sekarang saya 44 dikurangi 8 tahun, berarti peristiwa itu sudah terjadi sekitar 36 tahun yang lalu. 36 tahun yang lalu. Tapi tidak mampu saya lupakan itu. Walaupun setelah itu tidak pernah bertengkar sama sekali. Secara konfrontatif di depan sebagaimana yang saya lihat ketika kelas 2 SD. Tidak pernah. Mungkin bertengkar tetap, tapi silent war. Jadi misalkan kalau ibu saya ngomong sama bapakmu, saya tahu ini lagi bertengkar. 2-3 hari membaik kembali. Kalau bapak saya ngomong sama ibu, nah itu berarti lagi silent war ini, lagi ada pertengkaran. Tapi tidak lagi konfrontatif, sebagaimana pernah mereka kepleset sekali itu. Saya bingung lihat peristiwa itu. Ya. Maka di situ contoh, dan saya yakin bapak dan ibu mungkin pernah melewatkan itu. Dan itu tidak akan pernah menjadi memori yang kita bisa hapus gitu. Itu anak. Makanya akhirnya Allah itu nyampein kepada kita surat Al-Furqan 74. Itu dahsyat betul ini. Banyak orang tua yang pingin sekali anak itu mendengar ucapan dia, tapi dari lisan ibunya dia menjatuhkan kehormatan seorang bapak. Ada orang tua yang pingin sekali bahwasanya sang anak itu mendengarkan ucapan dia, tapi ternyata sikap bapak itu membuat air mata seorang ibunya itu sering menetes gitu. Ya susah. Dan ini teguran sebenarnya. Sebuah ketenangan dari anak yang memberikan pencerahan pada pandangan kita itu dimulai dari sebesar apa kita saling memberikan ketenangan untuk suami istri kita. Karena bagaimanapun kita saling memberikan keharmonisan, kerukunan, maka yang paling berbahagia dengan pandangan itu ketika melihat orang tuanya dalam kondisi tersenyum, saling bercanda, saling cubit-cubitan di depan anak. Karena itu kan ibadah. Maka yang merasakan endorfin langsung dari apa yang terlihat semacam itu tuh siapa yang merasakan langsung itu? Aliran endorfinnya itu muncul? Anak itu, walaupun anak itu nggak ngomong, ataupun anak suka berkomentar, ih apa sih, papa mama ini lebay deh. Tapi dia senang dalam hatinya. Makanya mari kita belajar tentang ayat itu. Allah menyebutkan kata azwajina lebih dulu daripada kata dzurriyyatina, karena kamu jangan bermimpi dapatkan dzurriyyatina qurrata ayun sebelum kamu sebagai azwajina itu qurrata ayun. Ya, saya pernah mendengar sebuah kisah nyata, ibu-ibu. Ya. Kisah nyata ini adalah ada seorang ibu di atas 30 tahun, punya anak 2, tapi kondisi anaknya itu berbeda sekali. Yang satu lumayan menguras energi dan terkadang menguras emosi seorang ibu. Yang satu terkadang berbeda sekali dengan kondisi anak yang pertama. Sebagai ibu yang Masya Allah ya, ibu ini betul-betul mungkin Allah memberikan petunjuk karena ibadahnya gitu. Ketika melihat 2 anaknya yang berbeda ini, beliau itu gelisah kok bisa beda ya gitu. Dan dia pengen cari ilmunya. Datanglah beliau kepada seorang syekh, guru besar di sana, di Saudi. Lalu tanya sama seorang syekh itu, Syekh, ini saya tuh punya 2 anak. Yang satunya, Masya Allah, yang satunya itu susah dikasih tahu. Yang satunya itu gampang banget dikasih tahu. Lalu syekhnya itu berkata kepada ibunya gitu,
Maaf Bu, saya mengajukan pertanyaan agak pribadi, diperkenankan? Ya silakan. Begini Ibu, gimana kondisi Ibu? Gimana kondisinya Ibu ketika Ibu memiliki anak yang pertama dengan suami Ibu? Dan bagaimana kondisi Ibu ketika memiliki anak yang kedua dengan suami Ibu? Lalu ibunya menarik nafas dan akhirnya memberikan jawaban. Iya Syekh, saya ketika memiliki anak yang pertama, kehidupan keluarga kami, saya terutama dengan suami sering sekali bertengkar. Perasaan saya masih kuat, ego suami saya juga masih tinggi, yang menyebabkan ya sering bertengkar. Seiring kami bertambah umur, kami menyadari, kami banyak belajar, kami duduk di majelisnya para masyayikh, kami duduk di majelisnya para ulama besar gitu ya. Akhirnya menjadikan kami sedikit demi sedikit berangsur-angsur pelan tapi pasti mulai berubah. Kualitas kehidupan keluarga kami setelah melewati 3 tahun, 4 tahun membaik. Saya menyadari bahwasanya yang paling penting ridhonya suami, dan suami pun sudah mulai tahu konsekuensi dia menjadi seorang imam itu apa yang harus dia persiapkan. Dan menyebabkan kehidupan keluarga kami jauh lebih tenang setelah itu. Baru kami memiliki anak yang kedua. Jawaban ibu itu menjadi jawaban dari pertanyaan ibu itu. Syekh itu lalu berkata, yaitu jawabannya Bu. Ketika ibu dan suami sering bertengkar, itulah yang Allah berikan. Dan ketika ibu dalam kondisi ridho, suami ridho, dan ketika ibu juga dapat ridho suami, maka keridhaan seorang suami itulah yang menjadikan anak ibu dibuat oleh Allah lebih istimewa. Jadi disitulah kita mendapatkan bahkan suami istri pun sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan janin dan anak di dalam kehidupan. Ada sebuah penelitian di Amerika, ya mereka kan tidak membaca surat Al-Furqan 74 ya, tapi ada penelitian di Amerika. Janin itu bisa merekam setiap kejadian yang dirasakan oleh ibunya. Makanya kalau mungkin ini kan agak debatable ya, ada namanya matologi, itu bisa anak itu bisa merekam dan itu terekam di matanya. Artinya bahwasanya anak ketika di dalam janin ibunya, kenapa di dalam Islam itu ada sebuah pendidikan bahwasanya seorang suami itu harus menenangkan istrinya ketika mengandung. Harus menyenangkan, melapangkan istrinya ketika mengandung dan ketika menyusui. Karena itu semuanya berdampak bukan hanya kepada istrinya, tapi berdampak kepada apa yang dia janin, apa yang dia kandung, dan berdampak pula kepada siapa yang sedang dia susui. Makanya Masya Allah itu surat Al-Furqan 74 disebutkannya global oleh Allah. Tapi turunannya itu banyak sekali pada kehidupan manusia. Lalu inilah yang akhirnya membuat kepada kita sebuah statement bahwasanya kadang-kadang anak kita menjauh dari Allah, terkadang anak kita menjauh dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita jelaskan. Itu ya pada dasarnya disebabkan oleh kita dengan suara kegaduhan, halilintar, petir yang terus terjadi saling sambar menyambar setiap waktunya membekas kepada anak. Makanya sampai ada fenomena anak broken home. Dan anak broken home itu secara data dikatakan bahwasanya mereka lebih terpressure pada hidup mereka dibandingkan anak yang bukan broken home. Nah ini memberi arti kepada kita. Jadi menjadi orang tua itu ya harus duduk bareng. Menyadari kalau terjadi pertengkaran demi pertengkaran karena emosi, karena perasaan yang begitu besar, ego yang tidak pernah merendah gitu. Dan terus menjadi pertengkaran, duduk dulu. Udahlah, kamu tidak usah bicarakan tentang anak dulu. Ini Allah nyebut kata azwajina sebelum kata duriyatina nih. Mi, ma, pa, bu, Pak, gitu. Kita harus selesaikan masalah kita. Kenapa? Karena tidak selesainya PR besar antara suami istri menyebabkan PR berikutnya. Ibu dan bapak dan saya, kalau kita masuk
ke sekolahan, ke kelas kita, ada PR kita tidak kita selesaikan, biasanya guru akan ngasih PR lagi untuk menjadi hukuman. Kamu nggak ngerjain PR? Ya, kamu kerjain ini tambahan. Hukuman buat kamu. Karena ketidakberesan kita pada kehidupan dengan PR yang tidak kita tuntaskan menyebabkan PR berikutnya. Kita mengakhir-akhirkan tugas, misalkan hari ini rumah berantakan, udahlah nanti aja. Semakin kita nanti-nantikan, semakin banyak pekerjaannya. Bukan semakin sedikit. Pekerjaan itu semakin banyak. Kapan? Ketika semakin kita undur-undurkan. Begitu. Maka ini yang kita harus mengerti di dalam surat Al-Furqan 74 sekaligus. Hari ini kan terakhir ya. Karena memang parenting tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali. Panjang sebenarnya. Tapi setidaknya kita memberi poin pada kesempatan kita hari ini adalah poin besar dalam kehidupan kita ketika kita mengharapkan anak itu bisa memberi yang terbaik pada hidupnya. Mereka itu bisa memberikan yang terbaik pada hidupnya kalau mereka mendapatkan input terbaik dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada input yang terbaik dalam kehidupan anak kecuali simple. Keharmonisan bapak dan ibunya di depan matanya. Mari kita merenung. Surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita selaku orang tua sudah qurrata a'yun, apa dampaknya? Dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukan hanya qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Allah jadikan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dia melesat dengan kualitasnya. Melesat dengan kualitasnya. Bersama dengan input terbaik yang dia dapatkan dari bapak ibunya. Tidak terasa sudah setengah 12 lebih. Ini yang kita mungkin bisa sharing. Ya, walaupun ini pertemuan terakhir, tapi pertemuan terakhir ini moga-moga jadi refleksi saya, refleksi kita semuanya, Bu. Ya. Jadi orang tua itu harus dewasa. Dan kedewasaan itu adalah ketika kita tidak menyelesaikan masalah dengan pertengkaran dan suara keras. Itulah tanda kedewasaan. Kalau kita ada masalah masih suka berteriak-teriak, itu ya kayak anak-anak kita. Dan anak-anak kita kasihan kalau mendapati orang tuanya masih belum dewasa dalam menyikapi setiap masalah. Semoga surat Al-Furqan 74 memberi kepada kita semua itu harus mulai kembali kepada kehidupan orang tua. Karena anak bermula dari orang tuanya, maka semua kebaikan dan keburukan terkadang dimulai. Salah satunya dan separuhnya itu dimulai dari orang tuanya. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kita pasangan-pasangan hidup yang memberikan kepada kita sakinah, ketenangan. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita itu menikah itu yang untuk mendapatkan litaskunu ilaiha, supaya tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu mendapatkan mawaddah. Mawaddah itu kecintaan yang berbalut ibadah dan sebuah goals untuk berjumpa lagi di akhirat. Wa rahmah. Rahmah itu adalah ketika kita saling membutuhkan sampai kita ketika usia tua. Tidak ada yang paling kita harapkan kecuali pasangan kita. Sebagaimana Rasulullah yang wafat di atas pangkuan Aisyah. Itu namanya rahmat. Semoga kita berdoa. Makanya maaf ya Ibu dan Bapak, mendoakan pasangan itu lebih didahulukan daripada mendoakan anak. Karena apa? Karena kalau pasangan kita dan kita sudah baik, insya Allah anak pun akan baik. Banyak ibu-ibu yang terkadang lebih dominan mendoakan anak, tapi suaminya nggak didoakan. Kalau ada ibu-ibu kayak gitu, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada banyak suami yang terkadang tidak pernah mendoakan istrinya. Padahal kebaikan suami istri berdampak besar pada kehidupan anak-anak kita.